Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Basis Data. Kali ini kita akan mencoba merancang sebuah basis data menggunakan Microsoft Access. Seperti yang sudah kita pelajari di minggu lalu, kita sudah merancang sebuah IRD sederhana atau sistem database sederhana yang terdiri dari 3 entitas, yaitu pelanggan, penjual, dan skincare, beserta atribut-atributnya. Dan juga kemarin kita sudah sepakati bahwa relasi pelanggan membeli skincare atau khususnya di relasi membelinya ini akan menjadi sebuah tabel tersendiri yang memiliki fungsi tertentu. Karena relasi pelanggan dan skincare merupakan relasi many to many. Jadi, relasi membeli ini nantinya akan menjadi sebuah tabel tersendiri. Nah, ini silahkan nantinya teman-teman definisikan tabel pembeli ini fungsinya untuk apa. Jadi saat ini kita sepakati dulu sebelum merancang database atau mengimplementasikan rancangan ke Microsoft Access. Kita sepakati dulu bahwa ini adalah sistem database penjualan sebuah produk skincare ya. Dan juga dalam perancangannya kita tentunya akan bertindak sebagai dari perspektif seorang penjual, sehingga nantinya kita harus menentukan informasi-informasi apa saja yang akan ditampilkan ke pelanggan. Khususnya seperti tabel membeli, apakah bisa diakses oleh pelanggan. Lalu tabel pelanggan nantinya bisa nggak diakses oleh pelanggan. Nanti kita akan coba langsung di Microsoft Access. Oke, kita langsung saja ke Microsoft Access-nya. Di sini teman-teman nanti ketika membuka aplikasi Microsoft Access, langsung saja klik blank database. Silahkan tulis file name-nya sistem basis data, misalkan seperti itu. Dan juga nanti save di folder yang teman-teman inginkan. Klik create. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan tabel-tabel kosong ya. Sebetulnya mirip juga dengan Microsoft Excel. Hanya saja fungsinya nanti berbeda. Nanti kita lihat langsung. Oke, di tab sebelah kiri ada akan muncul otomatis tabel kosong ya yang dinamakan tabel 1. Teman-teman coba klik satu kali ke tabel 1 ini dan klik view, lalu klik design view. Nah, seperti pada rancangan yang pernah kita buat, ada 3 entitas utama, yaitu pelanggan, penjual, dan skincare. Jadi ketika kita mengimplementasikan rancangan ke Microsoft Access atau aplikasi lainnya, kita harus buat dulu tabel per entitasnya. Oke, kita langsung saja membuat tabel 3 entitas yang pernah kita rancang sebelumnya, pelanggan, penjual, dan skincare. Misalkan ketika teman-teman tadi ngeklik design view, akan diminta table name-nya. Misalkan ini table untuk pelanggan. Pelanggan atau pembeli ya, silahkan. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan desain dari database-nya. Di sini ada satu kolom atau satu baris yang ada logo kuncinya. Ini adalah attribute key dari tabel tersebut. Jadi ini representasi dari attribute key yang pernah kita rancang dalam IRD yang biasanya kita garis bawahi ya. Di sini kita namain saja ID pelanggan, misalkan seperti itu. Dan kita sesuaikan, kita sudah merancang apa saja nih di pelanggan. Di sini mungkin ke waktu itu kita rancang pakai nick ya, tapi saya pakai ID pelanggan saja saat ini. Oke, ada nama pelanggan dan alamat email. Nama pelanggan. Ini data type-nya adalah short text, jadi untuk teks yang pendek ya, lalu alamat. Alamat pun silahkan pakai short text saja. Mungkin yang sedikit berbeda adalah ID pelanggan. ID pelanggan tipe datanya adalah auto number. Karena ID pelanggan kita harus setting untuk otomatis terus maju ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Oleh karena itu, pada tabel yang di bawah ini ada salah satu baris bernama format. Teman-teman silahkan tuliskan tanda kutip, misalkan pelanggan strip tutup kutipnya, lalu 000. Jadi nantinya ini akan secara otomatis ketika kita menginput data akan bertambah angkanya, yaitu pelanggan 001, pelanggan 002, dan seterusnya.
Nah, ini jangan lupa untuk ditulis formatnya. Oke, untuk tabel pelanggan mungkin sudah selesai. Mungkin teman-teman bisa juga tambahin usia ya, karena mungkin ada batasan usia tertentu untuk membeli skincare nantinya. Klik number untuk usia. Lalu juga klik nomor telepon mungkin, karena ini ceritanya kita menjual skincare tersebut secara online. Nomor telepon kita data type-nya adalah short text ya, karena nomor telepon ini tidak akan diproses untuk perhitungan, berbeda dengan usia. Usia mungkin akan menjadi sebuah parameter dalam izin untuk membeli skincare tersebut. Misalkan usianya di bawah umur ya tentunya tidak boleh membeli skincare untuk orang dewasa. Tetapi nomor telepon itu tidak akan diproses untuk apapun, sehingga tipe datanya adalah short text. Dan di sini mungkin teman-teman bisa klik kanan tabnya, tab pelanggan, klik save. Jadi setiap kali teman-teman sudah merancang database, teman-teman harus langsung save datanya. Nah, misalkan ini sudah selesai ya untuk tabel pelanggan. Klik 2 kali di tabel sebelah kiri ini, di tab yang sebelah kiri. Dan ini adalah tampilan database-nya. Jangan dulu diisi oleh teman-teman. Lalu kita bikin tabel untuk entitas yang selanjutnya, yaitu entitas penjual. Oke, klik menu create, lalu klik create table. Oke, akan muncul tabel kosong selanjutnya. Seperti biasa, klik table 1 ini yang baru kita create tadi, lalu klik view, design view. Dan kita namai penjual sesuai dengan rancangan di ERD. Oke, sudah muncul rancangan desain database-nya. Di sini atribut dari penjual ada ID penjual, nama penjual, dan nomor telepon penjual. Nah, ini mungkin kita langsung tambahkan saja di desainnya. ID penjual dengan data type-nya atau tipe datanya adalah auto number. Seperti biasa dalam tab general ini, menu general, pada baris format kita tuliskan kode ID seperti apa yang ingin kita tuliskan, atau kita ingin buat format ID seperti apa. Kita misalkan tulis penjual strip tanda kutip 000, misalkan seperti itu. Nah, jadi nanti akan bertambah terus penjual strip 001, 002 dan lain sebagainya macamnya. Jadi ceritanya kita pun adalah sebuah platform yang mewadahi penjual beli skincare misalkan seperti itu. Jadi seperti Shopee. Jadi kita perlu database penjual, database pembeli, lalu database produknya dan lain sebagainya macamnya. Sehingga nanti kita hanya akan menampilkan form pembelian dan juga formulir pembelian untuk si pelanggan ya. Oke. Lalu ada juga nama penjual. Nama penjual. Kita tentukan data tipe datanya adalah short text. Lalu ada nomor telepon penjual. Nomor telepon penjual. Ini pun kita formatkan short text ya. Lalu kita juga mungkin butuh alamat penjualnya ya. Untuk jaga-jaga takutnya ada apa-apa atau ingin meretur pelanggannya. Alamat penjual short text juga. Dan seperti biasa, save. Jangan lupa untuk di-save. Oke, setelah itu selesai untuk yang entitas penjual. Lalu kita klik lagi menu create, lalu klik create table. Dan klik kembali tablenya, lalu klik design view. Untuk entitas yang terakhir yaitu skincare ya, atau kita namakan produk skincare. Klik OK. Nah, nanti akan muncul kembali tampilan desainnya. Skincare ini memiliki atribut, ada ID-nya, ada nama produk, stok, dan harga ya. Oke. Misalkan kita namai ID produk. ID produk dan tipe datanya adalah auto number. Seperti biasa, kita tentukan format ID-nya bakal seperti apa. Misalkan produk strip tutup kutip 000. Seperti itu. Lalu ada juga nama produk. Nama produknya seperti apa. Lalu
data tipenya short text, lalu ada harga ya, ada harga. Harga ini di tipe datanya adalah currency. Dan kita bisa tentukan ingin menggunakan mata uang apa. Di laptop saya kebetulan ada format rupiah, jadi saya pakai saja rupiah langsung. Tetapi ada juga beberapa laptop yang tidak ada format rupiahnya. Oke, untuk harga selesai. Dan untuk stok, kita data tipenya adalah number. Nah, untuk stok ini mungkin agak tricky ya, atau agak complicated untuk dimodelkan. Karena ini melibatkan programming. Kenapa? Karena setiap kali transaksi, stok akan selalu berkurang. Dan itu perlu kode pemrograman. Itu nanti akan kita pelajari di beberapa minggu kemudian. Jadi saat ini kita fokus saja dulu ke bagaimana membuat rancangan atau UI-nya ya, user interface dari database yang ingin kita pakai. Oke, seperti biasa, klik save. Dan klik 2 kali juga di produk skincare, di penjual. Dan sudah jadi 3 tabel sesuai dengan entitas yang bakal kita bikin. Lalu selanjutnya adalah entitas dari atau tabel dari relasi many to many, yaitu membeli dan menjual ini. Karena kita sudah sepakat bahwa, atau kita sepakati saja bahwa pembuatan database ini berdasarkan perspektif kita sebagai penjual atau sebagai platformnya. Jadi tabel pembeli ini kita akan jadikan sebuah form pembelian. Karena di sini ada ID transaksi dan tanggal pembelian, misalkan seperti itu, yang bisa diakses oleh pelanggan nantinya. Jadi pelanggan bakal mengisikan produknya, harganya, dan lain sebagainya macamnya ketika akan membeli skincare. Sedangkan pada menjual ini atau relasi menjual ini akan menjadi database produk ya. Jadi penjual menjual produk apa saja, dan itu akan menjadi sebuah informasi yang cukup penting untuk melihat bahwa penjual X misalkan menjual produk apa saja, penjual Y akan menjual produk apa saja. Itu akan menjadi database dari relasi menjual ini. Oke, untuk yang pertama kita akan coba bikin tabel untuk relasi yang membeli ya. Jadi pelanggan membeli skincare. Oke, kita buat yang ini dulu. Seperti biasa, create table. Klik 2 kali pada table, atau kita langsung bisa klik design view-nya, dan kita namakan pembelian ya, misalkan seperti itu, pembelian, tabel pembelian. Seperti yang sudah didefinisikan sebelumnya, di sini pada relasi membeli saya tambahkan ID transaksi. Dan selain itu, karena relasinya many to many, dia akan mengambil attribute key dari 2 entitas yang berhubungan tersebut, yaitu dia akan mengambil attribute key dari pelanggan dan juga dia akan mengambil attribute key dari skincare, yaitu ID produk. Oke, kita langsung saja ke ID transaksi, tuliskan transaksi. Seperti biasa, tipe datanya adalah auto number dan pada formatnya kita tuliskan format yang kita inginkan untuk ID-nya, transaksi strip 000. Selesai. Lalu ada juga tanggal pembelian. Kita tambahkan tanggal pembelian. Di sini teman-teman bisa pakai format date and time. Oke, selain itu dia bakal ngambil ID produk juga ya. Kita tuliskan ID produk misalkan. Nah, pada ID produk ini tipe datanya adalah lookup wizard karena dia ngambil atribut dari entitas skincare atau si produknya ya. Kita coba lookup wizard. Nah, setelah diklik lookup wizard, ada 2 pilihan, yaitu pilihan atas dan pilihan bawah. Teman-teman coba centang atau klik yang pilihan paling atas karena ini adalah pilihan untuk mengambil data atau menghubungkan data dengan dari tabel lainnya, yaitu dari tabel skincare ya atau produknya. Kita coba next. Nah, di sini kita klik saja langsung table produk skincare. Klik 2 kali bisa. Nah, di sini kita bisa milih
informasi apa saja atau data apa saja yang bakal kita ambil dari tabel produk tersebut untuk ditampilkan di tabel pembelian. Nah, ID produk ini mungkin karena kita sudah sepakat ingin mendesain tabel pembelian ini sebagai form pembelian nantinya, tentu saja ID produk nantinya tidak akan dikenali oleh pelanggan. Karena pelanggan hanya tahu nama produk dan harga. Oleh karena itu, kita pindahkan nama produk dan harga supaya tampil juga di form pembelian atau di tabel pembelian. Karena ID produk ini itu ekornya itu ada nama produk dan harga. Jadi nama produk dan harga bakal terus ngikut ke ID produk. Seperti istilah super key yang pernah saya jelaskan sebelumnya, atau sebuah baris data yang unik karena ada salah satu kolom yang unik, yaitu ID produk. Seperti itu. Kita langsung saja next. Ini teman-teman bisa skip. Nah, di sini adalah tampilan yang nantinya bakal tampil di tabel pembelian. Di sini ada juga opsi hide key column yang direkomendasikan oleh si Microsoft Access-nya ya. Teman-teman bisa tampilin juga ID produknya, tetapi nanti pelanggan tentunya tidak akan paham ya terkait kode produk tersebut. Pelanggan hanya paham nama produk dan harganya. Oleh karena itu, kita coba saja hide attribute key-nya ya, yaitu ID produk yang diambil dari tabel produk skincare tadi. Oke, kita next. Di sini karena hubungannya many to many dan setiap pelanggan pun bisa membeli lebih dari satu produk, maka kita centang allow multiple values. Kita klik finish. Ini kita klik yes untuk di save. Oke, dan selesai. Lalu selain ID produk, tabel pembelian juga mengambil attribute key dari pelanggan. Sehingga kita tulis saja ID pelanggan. Di sini masih sama, klik lookup wizard. Klik yang paling atas juga, I want to look up field to get the values from another table or query. Lalu next, lalu klik 2 kali pada tabel pelanggan. Nah, di sini kita mau nampilin informasi apa saja nih untuk form pembelian. Misalkan ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, usia, dan telepon semuanya ya, berarti yang ingin ditampilin. Oke, klik next. Ini teman-teman bisa skip. Nah, ini adalah informasi yang bakal tampil di tabel pembelian dari tabel pelanggan. Ada nama pelanggan, alamat, usia, dan nomor telepon. Nah, ini kita langsung next saja. Dan juga sama allow multiple values, karena satu produk bisa dibeli oleh banyak pelanggan ya, atau banyak produk bisa dibeli banyak pelanggan, sehingga many to many kan. Allow multiple values. Finish. Oke, yes. Dan sudah di save ya. Oke, untuk tabel pembelian mungkin selesai. Selanjutnya, satu tabel lagi, yaitu tabel menjual, yang merupakan relasi many to many di antara penjual dan skincare. Dan ini kita akan maksudkan untuk sebagai database produk ya, database penjual dan produk. Seperti biasa, klik create, klik table, dan akan muncul tabel kosong lagi. Oke, klik tabelnya, dan juga klik design view. Kita namai database penjual dan produk. Misalkan seperti itu. Nah, di sini pun pada Microsoft Access, itu teman-teman ketika membuat tabel, meskipun tabel hasil relasi antar entitas, itu wajib ada atribut kuncinya atau atribute key-nya. Sehingga kita bikin saja misalkan ID database, misalkan seperti itu. Jadi perlu selalu ada atribut kuncinya ya. Dan juga tipe datanya tetap auto number, dan kita tulis formatnya database kutip 00 000. Oke,
Kenapa kita harus selalu tuliskan formatnya? Karena kalau kita nggak nulisin formatnya, dia hanya angka 1, 2, 3 saja. Nggak ada format ID-nya. Sedangkan untuk mengidentifikasi sebuah data, kita bisa lihat dari ID-nya kan. Apabila kita tidak definisikan formatnya, maka yang keluar hanya angka saja, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kayak seperti itu. Lalu karena database penjual dan produk merupakan hasil relasi menjual di antara penjual dan skincare, maka dia akan ngambil attribute key dari entitas penjual dan juga attribute key dari entitas skincare. Oke, langsung saja kita ngambil dulu ID penjual yang diambil dari tabel penjual. Seperti biasa, lookup wizard, dan langsung saja next untuk pilihan yang pertama. Lalu klik penjual. Dan di sini misalkan dalam database penjual dan produk kita butuh informasi apa saja. ID penjual tentunya iya, karena itu yang akan diambil langsung. Lalu atribut tambahannya apa saja, misalkan kita butuh nama penjualnya. Itu saja mungkin. Itu sesuai kebutuhan teman-teman ya. Lalu next. Ini bisa di skip. Oke, dan juga kita seperti biasa hide key column-nya, ini terserah teman-teman. Kalau saya lebih baik di hide saja. Lalu next. Dan juga allow multiple values karena penjual bisa menjual banyak produk dan sebaliknya, produk bisa dijual banyak pelanggan sehingga kan many to many. Sehingga allow multiple values, klik. Lalu finish. Lalu kita save dan selesai. Lalu selanjutnya ID produk yang bakal kita ambil untuk database penjual dan produk ini. Lalu klik lookup wizard. Next, seperti biasa. Lalu klik produk skincare. Kita butuh informasi apa saja, misalkan ID produk karena dia yang bakal diambil. Lalu atribut tambahannya adalah nama produk, harga, dan stok misalkan. Jadi kita ambil semuanya ya, informasi dari tabel produk. Next, next. Dan juga seperti biasa hide key column atau disembunyikan attribute key-nya. Next, dan juga allow multiple values. Dan finish. Dan save. Oke, tadi kita sudah ngedesain tabel-tabelnya, kita sudah coba relasikan. Implikasinya kemana? Itu bisa dilihat di relationship. Nah, seperti ini. Ini adalah relationship yang dihasilkan dari tabel-tabel yang sudah kita bikin. Kita coba desainnya, kita coba rancang sesuai dengan desain ERD-nya ya. Ada pelanggan, penjual, dan skincare ya. Pelanggan, skincare ada di bawah. Lalu pelanggan ini relasi pembeli. Lalu penjual ini relasi menjual. Nah, seperti ini. Jadi sudah mirip ya dengan relasi dengan ERD yang kita bikin minggu lalu. Oke. Jadi seperti ini. Kita coba desain supaya rapih dan sesuai dengan ERD yang kita bikin sebelumnya. Oke, sudah selesai. Untuk teman-teman yang ketika ngeklik relationship tadi, ketika teman-teman tadi ngeklik relationship tapi nggak muncul misalkan menunya atau tampilannya, teman-teman klik dulu all relationship. Karena seringkali ada beberapa relasi yang nggak muncul padahal kita udah relasikan. Oke, apabila tampilannya sudah seperti ini, maka teman-teman sudah selangkah, sudah jadi ya sebenarnya relasinya sudah setengah jadi nih database ya. Sebelum itu kita mungkin bisa lihat ini representasi dari ERD yang kita bikin. Pelanggan membeli produk skincare, penjual menjual produk skincare. Sebelum itu kita klik dulu nih garis relasinya. Klik dulu. Nah ini diklik. Nah, centang semua pilihan yang ada di sini. Ini ada supaya teman-teman bisa nge-input data dan juga nanti bisa ngehapus data yang nggak dibutuhin. Jadi klik semuanya. Klik OK. Oh sorry. Jadi di akses ini cukup sensitif ya. Jadi
ketika teman-teman mau ngedit relasinya, teman-teman harus close dulu tabelnya. Jadi close dulu tabelnya. Oke, dan baru tadi klik 2 kali lagi si garisnya dan centang semua pilihan pada menu edit relationships ini ya. Dan klik OK supaya teman-teman bisa nge-update atau nge-record data atau nge-hapus data. Klik OK. Nanti akan muncul derajat kardinalitasnya. Ini klik juga. Ini klik juga. Oke, ini klik juga. Dan selesai. Mungkin teman-teman agak sedikit bingung ya, kenapa di sini one to many. Jadi, ketika teman-teman ngerancang database diakses, menu pembelian atau tabel pembelian dan database penjualan pada IRD itu merupakan sebuah relasi ya yang ditandai dengan diamond. Tetapi dalam Microsoft Access dia tidak mengenal hal itu. Jadi bisa dilihat bahwa dia langsung menghubungin pelanggan dan pembelian. Teman-teman, many to many-nya ada di mana? Ada di sini, many to many. Ini adalah hubungan antara pelanggan dan skincare. Seperti itu, dia adalah many to many. Dia bisa dilihat pelanggan bisa mengambil banyak produk dan produk pun bisa dibeli banyak pelanggan sehingga many to many. Jadi di situ many to many-nya dalam Microsoft Access. Oke, mungkin rancangan database-nya atau rancangan relationship-nya sudah selesai ya, dan kita klik save. Oke, setelah klik save, tadi di awal kita sepakati bahwa kita membuat database berdasarkan perspektif penjualnya atau platformnya, sehingga nantinya akan menjadi sebuah database yang bisa diakses oleh pelanggan. Oleh karena itu, ada beberapa data yang perlu kita isi sebagai penjual atau platform penjualannya. Yang pertama adalah penjualnya misalkan. Penjualnya ada siapa saja. Kita coba isi misalkan A Store. A Store. Di sini ID penjual akan otomatis ngeluarin ID 001. Nomor telepon mungkin kita bisa ngasal dulu. Alamat penjualan misalkan, alamat penjualnya misalkan Karawang. Lalu juga ada penjual yang kedua, B Store. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu C Store. Misalkan ini di Bekasi ya. Nah, ini adalah 3 nama penjual skincare yang ada di platform penjualan kita, misalkan seperti itu. Dan juga ID penjualnya kita bisa lihat dia terisi secara otomatis. Jadi ini yang mungkin teman-teman perlu isi dulu. Lalu selanjutnya produknya tentunya yang harus kita isi. Misalkan nama produknya ada toner ya misalkan. Toner harganya misalkan 100.000. Lalu stoknya misalkan ada 10. Lalu selanjutnya ada produk serum misalkan. Harganya 50.000 misalkan. Lalu stoknya ada 10. Lalu ada apa lagi ya? Ada facial foam misalkan. Dengan harga 50.000 misalkan. Oke, dan selesai. Kita jangan lupa save ya. Atau teman-teman bisa klik Ctrl S. Ini adalah data penjual dan produk skincare-nya. Oke, jadi ini adalah database yang kita buat, yang kita record. Sedangkan untuk tabel pembelian dan tabel pelanggan itu nantinya akan diisi secara otomatis atau diisi oleh pelanggan itu sendiri yang ingin membeli skincare. Oke, dan juga nanti kita akan coba bikin program ya, akan program sederhana menggunakan akses ini. Jadi karena tadi kita sudah saya sudah ceritakan bahwa nantinya ada pelanggan akan menginput datanya dan juga akan membeli produknya otomatis. Pelanggan dan pembeli atau pelanggan dan juga form pembelian ini perlu user interface. User interface seperti apa?
yaitu tampilan programnya. Oleh karena itu, misalkan kita sekarang mau bikin nih tabel untuk gimana supaya pelanggan bisa ngisi tabel pelanggan ini. Karena nggak mungkin kita ngasih tampilan tabel mentah kayak gini. Oleh karena itu, kita coba klik Create, lalu klik menu Form. Dan secara otomatis, dia akan mengeluarkan form untuk pelanggan berdasarkan tabel yang kita rancang sebelumnya. Sebelum kita rancang formnya, kita klik dulu Save. Kita tulis saja form pelanggan. Nanti di sini akan muncul tampilan baru yaitu forms, yaitu form pelanggan ya. Oke, kita klik saja Design View. Di sini akan keluar tampilan desain dari formnya. Dan mungkin teman-teman nanti ketika geser-geser ini semuanya bakal ikut geser. Sebentar. Nah, misalkan teman-teman ingin sesuaikan ukurannya, semuanya akan ikut geser. Oleh karena itu, teman-teman klik dulu Ctrl A. Ctrl A lalu klik kanan. Klik Layout. Lalu Remove Layout. Nah, jadi teman-teman bisa bebas menentukan ukuran dari masing-masing formnya ya, atau si kolomnya atau barisnya ya. Misalkan ID pelanggan dia mau kecil, nama pelanggan mau agak panjang, itu bebas gimana teman-teman. Lalu usia, misalkan usia cukup kecil saja, besar ininya. Dan nomor telepon pelanggan. Lalu gimana supaya pelanggan bisa nge-input datanya? Kita klik Form Design, klik menu yang ini. Ini adalah button. Coba kita klik ya, dan kita sesuaikan saja ukuran sesuai preferensi kita. Nah, ini adalah Common Button Wizard. Jadi kita mau fungsi button ini untuk apa? Bisa fungsinya untuk nge-close formnya, bisa fungsinya untuk nge-input data dan lain sebagainya macamnya. Kita coba fungsikan button yang pertama ini untuk nge-input data ya. Klik Record Operation, lalu klik Add New Record ya. Jadi seperti ini. Lalu klik Next. Dan juga di sini tampilan pada buttonnya bisa disesuaikan mau pakai gambar atau pakai tulisan. Kita pakai tulisan dulu saja ya. Tuliskan input. Atau pakai bahasa Indonesia juga boleh, masukkan. Kita klik Next dan Finish. Oke, ini keluar masukkan ya. Oke, mungkin kita tambah satu lagi buttonnya, yaitu button untuk nge-close formnya ya untuk pelanggan ini. Karena pelanggan nggak boleh bisa ngehapus-hapus data, jadi cuman bisa sekali masukin lalu tutup formnya. Oke, kita klik untuk form operation untuk menutup formnya, yaitu close form. Klik Next. Dan mungkin kita bisa pakai gambar ya, kita pakai icon X ya atau stop. Next dan Finish. Jadi ini adalah button untuk nge-close si programnya ya, atau si formnya ya. Oke. Kita mungkin bisa lihat tampilannya dengan ngeklik form pelanggan 2 kali. Oke, ini adalah tampilan formnya. Mungkin terlihat masih belum rapi ya. Nanti kita akan coba rapi-rapihin di pertemuan selanjutnya. Oke, ini adalah form ini difungsikan untuk pelanggan mengisi data pribadinya. Jadi ini masih data pribadi saja. Jadi ceritanya ketika sudah dimasukkan datanya, langsung si pelanggannya bakal melakukan transaksi. Oleh karena itu kita harus bikin dulu form pembelian. Kita klik coba si tabel pembelian yang udah kita bikin sebelumnya dari relasi pelanggan membeli skincare ya. Seperti biasa create form dan juga bakal tampilan formnya. Seperti biasa sebelum kita edit formnya, klik save dulu. Atau Ctrl S ya. Kita namai form pembelian. Oke, di sini bakal muncul form pembelian ya. Seperti biasa, klik kanan, Design View, atau bisa juga di sini View,
design view. Oke. Dan sudah muncul tampilannya. Di sini otomatis teman-teman bisa lihat di sini ada Dropbox ya, atau dia bisa bakal keluar opsi-opsi dalam produknya. Kenapa? Karena kita tadi udah definisikan relasinya, yaitu tabel pembelian itu bakal ngambil data dari tabel produk dan juga data dari tabel pelanggan. Oke, seperti biasa, ketika teman-teman menyobain geser-geserin si kolomnya atau barisnya, dia bakal ngikut semua. Ini teman-teman bisa Ctrl A di blok semuanya, lalu layout, remove layout, misalkan seperti itu ya teman-teman. Lalu kita tambahkan button seperti biasa untuk memasukkan datanya. Nah, seperti biasa kategorisnya isi record operations, lalu actionsnya klik add new record, lalu klik next. Kita tuliskan seperti biasa, masukkan, dan finish. Lalu tambahin juga untuk close form, yaitu form operation dan close form. Kita pakai lagi ya untuk icon X ya atau stop. Finish. Oke. Dan tabel pembelian selesai. Oke, jangan lupa untuk di save. Bisa pakai Ctrl S juga ya. Oke, dan kita coba klik 2 kali form pembeliannya. Oke, udah beres. Nah, kita bisa simulasikan nih. Misalkan kita klik 2 kali form pelanggan dulu ya, karena itu yang harus diisi oleh pelanggan. Misalkan nama pelanggan, nama pelanggannya misalkan Taylor Swift, misalkan mau beli skincare nih. Lalu alamatnya New York. Usianya misalkan 32. Nomor teleponnya bebas. Klik masukkan. Nah, ini bakal otomatis nge-update data di tabel pelanggan. Kita coba lihat. Nah, ini mungkin masih kosong ya. Kita klik refresh yang ada di atas ini. Nah, ini akan muncul data si Taylor Swift, data pelanggan. Jadi hanya kita saja yang bisa lihat bentuk tabel ininya nantinya. Karena kita adalah penjual atau platform penjualannya. Setelah itu, si Taylor Swift setelah ngisi datanya, bisa nge-close si formnya. Nah, itu bisa bakal ketutup dengan sendirinya. Dan juga bakal masuk ke form pembelian untuk melakukan transaksi pembelian ya. Misalkan, tanggal pembeliannya kapan? Misalkan hari ini. Atau tanggal 21 Oktober ya, transaksi 1. ID produknya dia mau beli apa saja nih, misalkan mau beli semuanya, toner, serum, facial foam ya. Lalu juga dia masukin ID-nya siapa yang belinya, Taylor Swift. Yaitu, oke, sip. Dan masukkan. Dan kita lihat lagi apakah sudah terekam di tabel pembelian. Kita klik refresh dan akan muncul si transaksi yang dilakukan oleh Taylor Swift. Oke, seperti itu. Jadi sudah saling terrelasi ya data-datanya. Jadi ini adalah implementasi dari ERD yang teman-teman bikin. Datanya saling berinteraksi. Mungkin ada satu lagi ya yang teman-teman yang kita belum bikin, yaitu database penjual dan produk. Database penjual dan produk belum kita bikin formnya. Kenapa kita bikin formnya? Supaya lebih mudah dalam menginput datanya. Kita coba bikin ya, database penjual dan produk. Seperti biasa, kita klik database penjual dan produk untuk tabelnya, create form. Langsung jadi, dan jangan lupa klik save. Kita tulis form database penjual dan produk. Oke, kita klik kanan, kita klik design view. Oke. Oke, kita coba klik di blok dulu ya, yaitu langsung layout, remove layout. Supaya kita bisa ngatur-ngatur sesuka hati ukuran-ukuran dari si kolomnya ya.
Oke, sudah selesai. Lalu kita seperti biasa tambahkan button di form design. Record operation dan add new record. Masukkan. Lalu next dan finish. Masukin lagi untuk nge-close formnya. Form operation dan close form. Oke, next dan finish. Oke, dan jangan lupa untuk di save desainnya. Oke, kita klik 2 kali form database penjual dan produk, dan kita coba input. Misalkan A Store, dia ngejual apa saja nih? Dia jualan toner dan serum aja, misalkan seperti itu. Masukkan. Lalu untuk B Store, dia menjual toner dan facial foam. Masukkan. Oke, kita lihat hasilnya apakah terekam di tabel database penjualan produk. Klik refresh dan langsung keluar. Oke, seperti itu. Jadi dari masing-masing tabel sudah saling terhubung ya. Jadi ini adalah implementasi dari ERD yang teman-teman desain pada minggu lalu ya. Jadi udah saling terhubung tabelnya, dan juga dalam merancang database kita harus juga pertimbangkan ini database-nya untuk kepentingan apa. Seperti yang dalam contoh ini, kepentingannya adalah untuk penjualan skincare tersebut. Jadi kita merancang database berdasarkan sudut pandang dari penjual atau platform penjualnya, sehingga tampilan-tampilan yang kita harus pikirin juga apa saja yang mau ditampilkan ke pelanggan. Padahal dalam contoh ini saya nampilin form pelanggan yang nantinya bakal diisi oleh pelanggan, dan juga form pembelian sebagai media transaksinya antara penjual dan pembeli nantinya ya. Ini seperti itu. Dan juga ada form database penjual dan produk ya misalkan. Nah itu teman-teman harus tentukan dulu untuk kepentingan apa, tujuannya untuk apa, dan berdasarkan rumusan masalah seperti apa database-nya. Oke, mungkin sekian contoh pembuatan Microsoft Access berdasarkan ERD yang dirancang. Silakan teman-teman untuk mencoba di rumah masing-masing. Dan minggu depan kita akan mulai masuk ke contoh yang lebih lanjut dari perancangan Microsoft Access ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.